pelajaran pada pagi hari ini ialah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita beriman kepada kitab Allah. Namun bagaimana Pak kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Atau ada yang namanya apa itu iman? Jadi iman itu ada 3 kelas kata. Ada 3 kelas kata yang menunjukkan 3 unsur. Apa saja Pak? Yang pertama adalah tasdiqul qalbi, ya, tasdiqul qalbi. Yang kedua iqrarul lisan. Yang ketiga amalun bil arkan. Seperti itu. Apa tasdiqul qalbi Pak? Tasdiqul qalbi itu ialah hati membenarkan, hati memang membenarkan. Ini kan tentang iman kepada kitab Allah, ya, berarti hati membenarkan kepada diri kita sendiri bahwasanya kita mengimani terhadap kitab-kitab yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan utusan, ya, yang diberikan kepada nabi dan utusan. Kita harus membenarkan di dalam kita. Yang kedua, terus bisa berikrar, saya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wa amalun bil arkan, anggota badan berperilaku. Bagaimana kita kalau anggota badan berperilaku tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana? Ya, kita mengkaji dari kitab-kitab Allah. Dan biasanya kan kalau yang di pondok itu kan mengkaji tafsir, ya, bagaimana mengartikan tafsir. Terus setelah itu kiai menjelaskan tentang isi dari tafsir. Nah, di situ kita bisa menerangkan, misalkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ta'ala, bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala. Berarti kita diberitahu untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana Pak kita bertakwa kepada Allah? Bagaimana? Ya, kita menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Siapa itu yang bertakwa dan kita yang melakukan? Coba tanyakan, ya. Coba aja pesan yang dijelaskan dahulu. Iman itu kan ada 3 unsur, ya, 3 unsur. Yang pertama barusan apa? Yang pertama lupa. Ya, lupa. Ya, ingat siapa? Ingat. Biasanya kan kalau di Iran setelah ada Isya itu kan biasanya sudah menjadi kebiasaannya, jadi biasa dipikirkan setelah Isya tentang tauhid yang dimaksud, ya, tentang tauhid. Di situ ada yang namanya iman kepada kitab Allah. Nah, ini kan adik-adik semuanya, adik-adik
pikiran setelah Isya itu makin dari baru kira-kira apa enggak? Insya Allah apa? Ya. Kira-kira yang sudah hafal siapa? Juga ini apa? Aku pikir 50 kalau pikiran setelah Isya. Belum apa ya? Mungkin ada yang tahu ada berapa kitab-kitab pokok yang diturunkan kepada bidang urusan ada? Ada apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Di situ di pikiran setelah Isya itu juga disebutkan kitab misal kalau diberikan kepada Nabi Isa. disebutkan coba yang Injil diberikan kepada Musa Musa. Injil Ya Nabi Isa. Zabur yang setoran. Al-Quran diberikan kepada Nabi yang Taurat Nabi Musa alaihissalam. Terus yang Zabur ya. Nabi Daud alaihissalam. Jadi coba ada yang ingat pikirannya? Ada yang ingat? Insya Allah ingat ya. Tahu bahwa kan bahasa Madura. Nah, pikiran itu kan bahasa Madura. Ya, itu dari pikiran tersebut dari Pondok sampai Sukorejo di situ Pondok ya. Ada yang ingat ya? Coba tahu kan Nabi Musa. Zabur setoran ka Nabi Daud. Kitab Injil ka Nabi Isa. Nabi Muhammad ka pareng Quran. Jibril sing iba wahyu. Nyampe ke Jibril. Kitab itu diumumkan oleh Allah kepada kitab Taurat diumumkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Allah kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut di pembahasan tentang kitab Allah, kitab-kitab Allah diturunkan dan Rasul dan penerimanya. Ya, jadi di buku tersebut, ya, di buku yang kita belajar ini, yaitu manusia membutuhkan pedoman, ya, membutuhkan pedoman agar tidak tersesat dalam dan terjerumus pada hal-hal yang salah dalam menjalankan kehidupan. Seperti itu. Jadi kitab Allah itu adalah buku, bukan buku tapi kitab pedoman hidup kita. Ya, pedoman kita sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Kita kan kalau kita kan berdoanya, anak-anak semua kan berdoa. Di sini kan ada berdoa. Kita kan bisa setiap harinya, setiap subuhnya itu setelah subuh sudah mengkaji tafsir Jalalain. Ya. Kita tinggal apa namanya? Mendengarkan daunnya dari kiai, mendengarkan daunnya bagaimana
Jadi kita tinggal mendengarkan, itu kan dijelaskan oleh kiai ya tentang bagaimana mengamalkan Al-Quran ya tentang ya apa penjelasan yang ada di Al-Quran. Di penjelasan tersebut kan sudah ada pedoman, kita berpedoman ke siapa? Ya, misal di Al-Quran dijelaskan begini, jadi kita akan mengikuti siapa? Jika kita tidak mengikuti pedoman yang dari Al-Quran, kita mau mengikuti siapa? Mau itu gimana? Dialek. Bagaimana ada dialek? Oh, tidak hidup lagi. Yang pertama yaitu tentang kitab Taurat. Langsung akan pedoman kitab Allah sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Bukan cuma sehari-hari, tapi nanti sampai hari kiamat. Yang pertama Taurat tersebut turun kepada Nabi Musa. Di kitab Taurat itu ada 10 isi, ada 10 ayat-ayat Allah di dalamnya. Coba sebutkan itu isi ayat di dalam kitab Taurat. Yang pertama, mana? Mengakui keesaan Allah mencintainya. Yang kedua apa? Yang ketiga ini apa namanya? Iqbal. Apa Iqbal? Iqbal yang ketiga. Salah. Bagaimana? Menghindari agenda. Ini baca di mana? Ini. Yang ketiga, yang keempat ini siapa namanya? Eza. Oh, itu Eza sih. Coba yang keempat. Perintah memuliakan hari ketujuh, yaitu hari Perintah ketujuh, hari ketujuh, terus yaitu hari Sabat atau Sabtu. hari Sabat atau Sabtu. Nah, Bapak teringat tentang di hari ketujuh itu. Kalau tidak keliru di dalam surat Al-Baqarah, ya ayatnya lupa. Namun bunyinya fisabati fakunna lahu kunu qiradatan khasi'in. Jadi kisahnya itu Nabi Musa. Ya, kalau disebut nama nabi, nama malaikat, segera menjawab alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa barik alaihi. Di dalam ayat tersebut fisabati fakunna lahu qiradatan khasi'in. Jadi umatnya Nabi Musa itu kalau di hari Sabtu itu memang jadi khususkan untuk hari beribadah, ya, khususkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi, oleh kaumnya Nabi Musa itu kaum Bani Israel, ya, di kaum Bani Israel itu oleh Nabi Musa jangan bekerja, fokus beribadah kepada Allah, kumpul jelasnya beribadah, ya, jangan bekerja di hari Sabtu. Nah, ternyata Bani Israel itu kalau bahasa Maduranya itu
cengkal, boleh cengkal. Memang tidak bekerja, ya, memang tidak bekerja. Kaum Bani Israil tadi membuat tambak, tahu tambak? Kalau pinggir laut, ya ada tambak kan, yang membuat tambak. Di hari Sabtu tersebut oleh Allah di ikan itu banyak, ya. Jika memang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala di waktu hari Sabtu tersebut ikan banyak. Jadi diakali oleh Bani Israil, ya. Aku boleh membuat tambak. Kalau banyak itu banyak ikannya. Ketika ditegur oleh Nabi Musa, kok bekerja kalian? Saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja cuma kan masa saya bekerja. Kalau hari Sabtu kan tidak bekerja. Memang tidak bekerja. Memang kadang membuat